enaknya rasa makanan tuh hanya sejengkal di sini. Kita makan enak kesini udah masuk sini sama rasanya udah sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nyambung video yang tadi tentang makanan ya. Jadi makanan apa sih yang boleh dimakan sama penderita GERD? Satu, yang otomatis makanan yang diterima sama lambung dan tidak membuat kinerja lambung berat dan tidak melukai lambung dan tidak merangsang asam lambung untuk keluar. Apa aja? Oke. Kita orang Indonesia otomatis dari kecil kebanyakan itu dididik oleh orang tua makan nasi. Nasi ini sebagai penetral makanan. Mau habis makan apa kita salah makan, biasanya kita tutup sama nasi. Biasanya udah enakan. Jadi untuk yang ada tahapan ya. Orang-orang sakit GERD itu ada tahapan, ada yang parah banget, ada yang parah, sedang, ringan gitu. Jadi untuk yang parah banget biasanya ada yang menganjurkan sampai ke bubur saring. Bayangan, bubur disaring, bubur tuh udah lembek disaring. Itu supaya menjaga si lapisan-lapisan yang luka itu nggak makin parah. Nah di atas itu ada bubur, tapi bubur dan bubur saring ini kekenyangannya tuh hanya sebentar, paling setengah jam udah lapar lagi. Tapi kalau lagi parah-parahnya itu antara lapar dan tidak tuh gak kerasa, gak karuan rasanya badan tuh gitu. Nah kita ngambil tengah deh, ngambil nasi tim. Nah ini yang biasa saya konsumsi itu nasi tim, bukan nasi lembek ya, nasi tim. Di bawahnya nasi lembek. Nasi tim ini biasanya saya makan nasi tim untuk makanan pokoknya nasi tim. Nah, udah enakan baru nasi lembek, nah baru nasi. Nah untuk yang awal-awal biasanya saya makan nasi tim. Untuk lauknya apa sih Kang? Nah, untuk lauk banyak sebenarnya, tapi hindari goreng-gorengan, hindari minyak. Caranya gimana? Kalau bahasa Jawa tuh disangan atau disangrai. Ada tahu bisa, ya. Tapi jangan sampai kering, si kulitnya jangan terlalu kering. Yang keringnya buang. Tahu bisa, telur bisa. Kalau pakai teflon. Kalau enggak, yang bagusnya ya telur rebus. Telur rebus. Kalau misalkan bosan itu aja, ya bisalah. Pakai sosis atau nugget tapi dikukus, jangan digoreng, dikukus biar lembek gitu. Terus apa lagi ya dulu, yang paling enak tuh pindang, bandeng presto. Nah itu paling enak, itu kan nggak usah, dia udah ada bumbunya ya, tinggal kita taruh di pan, nggak usah pakai minyak, bolak-balik kering, makan pakai nasi lembek juga udah, pakai nasi tim udah enak lah, udah kayak nemu apa gitu. Karena untuk makan ke yang rasanya lebih, terkadang lambung nggak kuat kalau masih parah gitu loh. Nah, lagi pula enaknya rasa makanan tuh hanya sejengkal di sini. Kita makan enak kesini udah masuk sini sama rasanya udah sama. Burger, asin, nasi, lontong udah masuk sini sama semuanya, jadi makanan dicerna, nggak ada rasanya lagi gitu. Jadi cuman enaknya cuma segini ya. Jadi kembali lagi ke kalian, gimana mau milih badan enak atau makan enak gitu. Kalau mau makan enak dan badan enak harus pinter-pinter nyiasatin gitu ya, kayak tadi
bandeng presto itu kan lunaknya aman lah gitu. Terus untuk sayurannya walu, saya makan walu sama wortel, hanya 2 karena yang lainnya berserat. Walu sama wortel ini biasanya saya kukus, saya makan langsung bareng tahu. Kalau misalnya rada-rada pengen yang berminyak dikit, biasanya kerupuk nggak masalah, tapi nggak kerupuk yang terlalu apa ya, yang udah dikasih micin atau gimana, nggak, kerupuk yang biasa lah. Biasanya itu kerupuk bisa nambah daya nafsu makan ya. Nah itu kerupuk bisa, sebagian orang biasanya masuk kerupuk. Nah itu ya tadi udah nasi tim, lauknya ada tahu, ada telur, ada pindang, ada apa, bisa pakai nugget, sosis itu bisa, tapi nggak pakai minyak, dikukus, direbus gitu ya. Nah untuk buah tadi sayurnya udah cuma 2 ya sayurnya ya, yang paling nyaman tuh 2 itu, terserah mau dioseng-oseng bisa si walu itu, atau di apa ya, direbus, dikukus bisa, atau kalau udah meningkat mulai enak perutnya mau dibikin bakwan walu itu bisa gitu. Kalau misalnya udah bisa makan apa ya namanya, tepung itu bisa, soalnya kalau tepung tuh mengandung apa ya, gluten atau apa gitu ya, yang bikin susah, agak apa, susah dicerna dan asam lambung keluar banyak tuh gitu. Nah, gitu ya. Kalau udah mulai enak bisa lah meningkat makanan dikit-dikit, tapi kalau misalkan sekarang udah nyoba, besok jangan, misalkan coba nggak apa-apa, besok atau nanti sore jangan lagi, tunggu dulu nanti agak lama gitu. Soalnya kalau misalkan kita maksain makan lagi, dijamin 4 kali makan udah turun lagi, gak enak lagi badan gitu ya. Jadi untuk sayurannya yang tadi bisa dikonsumsi, memang rasanya tuh bosan ya, gitu-gitu aja, tapi itu cepet banget sembuhnya, cepet banget. Jadi si apa, kelayangan kepala tuh, puyeng tuh bisa dibiasakan ya. Jadi untuk pola seperti tadi itu, makan yang tadi itu memang mempercepat kesembuhan kita gitu loh. Kayak rasa kelayangan, rasa berat kepala, itu tuh hampir jauh terasanya lebih ringan gitu. Bahkan kadang tenaga kita malah keluar gitu, bisa buat untuk olahraga gitu. Nah jadi karena lambung kita terjaga ya, dia makin hari makin kering, makin menutup lagi lukanya gitu, pencerahannya tuh gitu. Nah jadi dengan makan seperti itu yang paling aman lah, yang paling bagus untuk kesembuhan ini. Selain ada obat-obatan kayak Suclarvat itu kan untuk menutup ini, terus ada obat apa lagi tuh, suplemen lambung itu ya, itu juga bisa dikonsumsi gitu kan. Ada madu juga untuk mempercepat kesembuhan, tapi tetap makan yang utama itu, makanan yang harus dijaga itu seperti tadi saya bilang. Nah untuk buah-buahan yang paling aman tuh ya, paling aman ya tetap ada 2. Satu pepaya, kedua melon. Untuk saya itu 2 itu. Kalau yang lain-lain, kalau semangka dia tuh kayak apa ya, kenyangnya bohong gitu, jadi banyak air, nggak enak juga di lambung gitu. Kalau yang lain-lain kan serat, asem atau ini lah gitu. Jadi untuk buah-buahan ya saya cuma konsumsi 2, pepaya sama melon. Oh sama alpukat, satu lagi, sorry, alpukat enak banget. Alpukat di jus, nggak usah dikasih susu, kasih gula dikit atau nggak usah pakai gula juga udah enak. Alpukat tuh neken banget asam lambung, yang asalnya begah atau gimana, pakai alpukat tuh langsung set, terus kenyang lagi perutnya, enak banget gitu. Jadi, ya pokoknya itu aja ya, makanan yang saya konsumsi dulu gitu ya.
nggak sembuh tuh nggak sampai lama gitu, cuman 3-4 bulan lah udah sembuh. Tapi setelah sembuh itu saya udah aktivitas kemana-mana, makanan tetap saya jaga gitu, masih tetap seperti itu, naik dikit lah, nyoba-nyoba dikit, kembung, nah, masih seperti itu gitu. Jadi usahakan sih untuk pola makan seperti itu dulu untuk beberapa lama, beberapa saat lah, sampai enakan, kerasa enak. Nah, nyoba dikit, stop sedikit dulu aja, sedikit. Misalkan mau makan mie, boleh lah dikit, tapi nanti ya nggak langsung baru seminggu diet seperti itu langsung makan mie, nggak. Nanti setelah beberapa lama baru coba dikit. Orang saya aja diet seperti itu 3 bulan makan bakwan atau bala-bala 2 biji, besoknya KO lagi. 4 bulan baru bisa up lagi gitu. Jadi ya benar-benar dijaga dulu, perutnya dijaga dulu. Kita nggak tahu lukanya seperti apa kecuali memang udah di endoskopi ya. Setelah endoskopi juga pasti otomatis makan juga tetap dijaga kan, nggak bisa seenaknya gitu. Jadi kalau mau cepet sembuh, ikutin yang saya bilang tadi. Memang semua dari mindset. Kita bilang kita asal kita bahagia, kita makan enak, tapi kan tetap lambung kita tuh udah lambung dan pencernaan kita tuh udah terlanjur terluka gitu. Jadi harus dibenahi dulu lukanya, disembuhkan dulu lukanya. Nanti juga mulai enakan badan, dapat mindset kita juga harus dirubah. Kalau misalnya kita ke psikiater juga, kalau misalnya pola makan kita acak-acakan juga tetap nggak bisa. Harus benar-benar dijaga lambungnya supaya asam lambungnya nggak terlalu sering naik. Oh ya, jam makan juga pengaruh ya. Makannya, karena itu kita makan yang lembek gitu, otomatis sebentar aja lapar gitu. Kita aktivitas sebentar lapar. Biasanya kalau saya dulu tuh makan tuh pagi tuh jam 6:30, nanti setelah 2 jam lah, 2 jam 3 jam udah makan lagi. Setiap 2 jam makan, tapi makannya ya nggak sepiring besar, enggak, paling hanya 1 piring kecil tuh, piring apa ya yang kecil itu, nasinya berapa gitu, udah agak kenyang, udah. Nanti 2 jam isi lagi gitu. Kalau bisa 3 jam ya 3 jam gitu, idealnya sih 3 jam 4 jam 3 jam lah gitu. Kalau misalkan untuk cemil-cemilan apa aja sih Kang yang boleh dimakan? Nah, ini untuk cemilannya ya, cemilan banyak sih yang nyaman gitu terus, terutama yang kadar susunya sedikit. Saya tuh dulu kalau nyemil tuh lontong, terus tapi lontong juga hati-hati, jangan yang mengandung bleng atau apa sih itu, pengawet lah. Lontong kan biasanya ada yang mengandung seperti itu ya, sampai kenyal lontongnya tuh, sampai 2 hari 3 hari itu nggak bau gitu. Lontong yang bagus tuh ya pagi makan, sore bau, atau malam bau gitu. Nah itu lontong. Terus kue mari ya, kue mari ada yang mereknya Tek depannya ya, aku sebut aja deh lah biar nggak salah, mari tunggal. Nah, ini enak, apalagi yang gosong itu nggak bikin mual, dia juga nyerap asam lambung. Kue mari tunggal gosong itu lebih mahal dari yang biasa dan yang spesial. Yang paling enak yang spesial, itu tebal-tebal, enak rasanya. Tapi yang bagus tuh yang gosong. Terus aku kadang makan bacang, itu paling enak bacangnya, bacang yang bener itu paling enak untuk cemilan. Jadi karena dia tuh nggak terlalu nggak terlalu berat, nggak terlalu lembek juga. Dia teksturnya kayak nasi tim, di atasnya dikit lah gitu. Jadi ke perut juga sekali makan blak dek gitu loh, nggak gampang lapar, nggak kelaparan juga nantinya gitu. Jadi bisa
menahan ini. Ya, mungkin gitu aja. Bisa rekan-rekan terapkan. Kalau misalkan ada yang saya makan tapi nggak cocok di rekan-rekan, jangan dimakan ya, jangan diterusin gitu maksudnya. Kalau misalkan ada yang lebih, misalkan Kang saya nggak apa-apa kok makan ini, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan itu tidak membuat sensasi berlebih gitu. Ingat ya, sensasi itu misalkan nggak apa-apa tapi ada sensasi, nah itu berarti bukan nggak apa-apa itu gitu loh. Kalau misalkan yang benar-benar itu tuh sensasi itu benar-benar turun gitu. Tapi kalau kita salah makan, langsung naik sensasinya nah gitu. Jadi bukan nggak apa-apa karena tapi ada sensasi, tapi nggak apa-apa karena memang rasanya juga tidak mengganggu kita gitu. Kita bisa nahan, bisa enak lah, badannya lebih enak gitu daripada ya memang nggak enak karena ada luka tapi tidak menyiksa gitu loh ya. Oke, selamat mencoba, mudah-mudahan cocok di rekan-rekan. Terima kasih banyak, semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.